Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ini saya coba izin sambil nunggu yang lain ya, sambil nunggu yang lain hadir. Izin menyapa satu persatu ini rekan-rekan nih secara daring ya. Pak Kardi, selamat pagi Pak Kardi. Pagi Pak, Cerah Medan sepertinya ya Pak ya. Di Malang mendung sini Pak. Ya, sehat Pak ya. Oke, baik Pak Kardi ikut aja Pak. Ini baru pertama kali ya Pak Kardi ya. Atau sudah yang pernah? kedua Pak, Oh, yang kedua. kedua. Oke, siap. Ini keuangannya kita. Oke, baik. Di sini ada Pak Surya Hadi. Assalamualaikum, Pak. Pak Selamat Lida, pagi. Iya, Pak Surya. Ini dari sekolah mana, Pak ya? kami di Darul Mukmin Pak Karimun. Masya Darul Allah. Mukmin. Ya, Darul Mukmin. Pak, Karimun ya. gimana kabar Cio Sidik Pak? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ya, ini dari Kepulauan Riau. Kepri, Siap. Balik Karimun ya. Betul Pak, Oke, betul Pak. baik. Siapa lagi? Oh, ini ada Bu Nuki dari anak Saleh Malang. Assalamualaikum, Bu Nuki. Sehat, Bu? Ya, Assalamualaikum Mas Bara dan teman-teman yang ya. lain. Amin. Kita ketemu online ya Bu ya hari ini ya. Bu Nuki udah ini keberapa kali Bu ya? Kedua atau pertama? Em, Kayaknya yang pertama ini deh, yang kemarin masih Pertama. belum join, maaf. Yang kemarin belum join, nggak apa-apa Ibu. Ya, Ah, siap, santai aja Ibu. Terus habis itu siapa lagi ya? Diikuti aja Ibu Nuki nanti biar dapat update terbaru Ibu. Teman-teman dari Mercusuar, ya, selamat pagi. Ada juga yang dari Al Hasra, ya, Ibu Ranzelin ya. ya, selamat Assalamualaikum Bu, pagi. sehat. Waalaikumsalam. Wah, ini perdana juga ini ya, Al Hasra ya. Ya, Ya, Pak. alhamdulillah. Ya, semoga ini langgeng sama si Tix Al Hasranya. Ya, lumayan tahu. Setelah itu ada dari TK Mercusuar, ini Ibu siapa ya? Mohon maaf, saya baru bertemu ini pertama ini. Iya Bapak, selamat pagi. Saya dengan Bu Yuni. Bu Yuni, Bu Yuni tadi TK Mercusuar. Jakarta Ibu ya? Atau Iya mana? betul, Jakarta Bapak. Oke, ada SD Hafiz Quran, ya, Sidoarjo. Ya, Pak, ya. selamat pagi Mas Bara. Pagi, Pak Imam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah mulai baru masuk semua ini ya. Habis ini kita Hmm. mulai aja nih ini. Ustadz Imam ikutin aja, Ustadz ya. Ini nanti keuangan ada update terbaru, Ustadz. Ya, Memudahkan seperti ya, itu. sudah. Oke. Ada Ustadz Fatih, Arohma Bogor, dari Bogor. Tentu Oke, saya Ustaz. Lagi sehat. di Malang ini. Oh, lagi di Malang. Ya Allah. Oke. Sudah lama nggak ikut ini sepertinya ini. Nggih. Kelewatan terus kayaknya ya. Nggak apa-apa, Ustaz. Iya, Aman, Ustaz. Ya, yang penting dapat update terus sih Ustaz nanti ya dari grup. siap, siap. Siap. Oke, baik. Alhamdulillah ini langsung saja kita mulai ya rekan-rekan ya biar tidak menunggu terlalu lama. Jadi nanti yang baru hadir silahkan untuk menyesuaikan saja terkait presentasi update fitur ya. Seperti biasa kami selalu memberikan update secara webinar seperti ini setiap bulannya agar para mitra atau rekan sekolah ini bisa mendapatkan update yang paling baru dan bisa langsung mencoba fiturnya seperti itu. Oke, baik. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan Mitra Sidiks ya, sekolah yang berbahagia. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan laksanakan untuk sorry, kita akan laksanakan untuk webinar, online webinar ya, admin keuangan versi 2.0 di part 2. Jadi part pertama kemarin sudah. Sekilas saya review, part pertama kemarin kita sudah belajar dan juga kita sudah mengulang terkait bagaimana membuat tagihan dan apa saja metode pembayarannya. Dan Sidiks memberikan free payment gateway kepada sekolah mitra Sidiks ya, tanpa ada biaya lagi. Jadi sudah free, sudah include ke payment gateway-nya seperti. Nah, hari ini kita yang admin keuangan part 2 gitu ya. Jadi sepertinya akan ada part 2, part 3, part 4 gitu ya nanti. Karena ini agak banyak juga gitu kalau part keuangan ini kalau misalnya mau kita breakdown satu persatu. Nah, sekaligus saya mengucapkan selamat menempuh ujian sekolah ya menggunakan CBT Sidics bagi sekolah-sekolah yang sudah aktivitas CBT-nya sudah jalan.
Terutama sekolah-sekolah di Malang ini juga ada beberapa sekolah negeri gitu ya, dengan jumlah siswa ribuan sudah pakai SIDIX juga. Per Senin besok juga ada yang ujian lagi pakai CBT ya. Saya mendoakan semoga lancar ujiannya juga mendapatkan hasil terbaik gitu ya. Nanti kapan-kapan kita akan demo CBT ya. Jadi fitur terbarunya CBT itu sekarang nggak bisa eh, pindah tab. Kalau pindah tab nanti auto ke submit seperti itu. Ya. Oke, kita kembali lagi ke tema utama kita yaitu adalah visi modul admin keuangan gitu ya. Jadi di admin keuangan ini adalah goals kami adalah menjadi asisten admin keuangan sekolah yang bisa membuat pekerjaan admin atau pekerjaan Anda ini lebih mudah dalam penagihan otomatis, pembayaran yang lebih mudah oleh orang tua, laporan praktis dan juga terintegrasi. Ya, ini adalah visi dari modul admin keuangan. Dan materi kita pada hari ini yaitu adalah satu, ada fitur baru ini ya, buat tagihan SPP berjangka. Nanti seperti apa? Ya nanti intinya adalah kita bikin tagihan satu kali itu langsung bisa jadi 1 tahun. Nah ini bikin tagihan SPP berjangka. Yang kedua nanti kita coba untuk pembayaran SPP secara transfer. Yang ketiga coba kita pembayaran SPP secara tunai. Dan yang keempat adalah kita coba pembayaran SPP secara e-money. Seperti itu. Nah, dan seperti biasa bagi yang belum join SIDIX Payment Gateway ya, nanti silahkan menghubungi tim kami ya untuk kemudian nanti langsung dikonekkan menjadi memiliki pembayaran SIDIX Payment Gateway untuk auto confirm. Nah, jadi yang di sini adalah yang tidak auto confirm seperti itu. Saya langsung aja izin untuk share screen ke sini lagi ke ya ke room ya. Oke, kita coba ke sini dulu aja. Oke. Ya. Oke, baik. Di sini saya sudah login akun keuangan ya teman-teman ya. Jadi sudah login akun keuangan seperti biasa. Di sini juga saya sudah siapkan akun orang tua ya. Di sini atas nama Jacinda untuk ini akun admin keuangan seperti itu. Nah, tadi kan kita mau belajar terkait membuat tagihan secara berjangka seperti itu ya. Nah, jadi kemarin request dari beberapa sekolah. Salah satunya adalah anak Saleh ya. Jadi ada request dari anak Saleh, ada request dari Al-Fatah gitu ya terkait kemudian pembuatan tagihan SPP berjangka seperti itu. Nah, jadi di sini kita kalau yang sebelumnya kan ketika kita buat tagihan, ini kan kita bikin satu tagihan, satu master tagihan. Dari satu master tagihan ini nanti kita bikin bulannya nih gitu. Kita bikin bulannya, setelah itu kita duplicate, setelah itu kita duplicate, setelah itu kita duplicate kan seperti itu ya. Nah, namun ini mengalami kendala yaitu adalah waktu ya, kendala waktu ya, karena cukup banyak yang harus diduplikat, apalagi nanti per murid ya. Misalnya ini satu murid dia kita harus menduplikat dan lain sebagainya. Jadi ini cukup banyak sekali seperti itu. Nah, sehingga di sini ada request untuk buat tagihan SPP berjangka. Nah, kita langsung saja praktekkan. Klik buat tagihan SPP berjangka. Nah, nanti di sini akan ada formatnya. Formatnya agak berbeda ya. Formatnya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Oke. Jadi di sini kode dasar tagihan biasanya sekolah itu selalu punya kode gitu ya. Misalnya bill atau SPP gitu ya. Kita coba SPP seperti ini aja gitu kan. Atau bill. Nah, setelah itu nah misalnya misal ini SPP terus sekarang tahun 25 gitu ya. 25 nanti strip. Nah, nanti stripnya ini nanti dia akan ngurtu 1 2 3 4 5 gitu. Jadi misalnya SPP ini misalnya 25 ini adalah 2025. Nah, ini strip ini nanti dia akan jadi 1 2 3 4 seperti itu. Nah, jadi nggak apa-apa dikasih strip aja sesuai dengan format seperti ini. Bill strip. Berarti misalnya kita bikin atau SPP/25 strip ini juga bisa gitu ya. Atau 25 strip ini bisa gitu. Nah, nama dasar tagihannya apa? Nah, misalnya ada yang tagihannya itu namanya SPP, bisa SPP. Atau ada yang namanya syahriah, itu ya itu boleh. Atau infak, itu boleh. Atau komitmen, itu boleh. Jadi ini nanti dia akan membuat strip ini ya, tambahin strip. Itu untuk tambahan bulannya di sini, seperti itu. Ya, ini akan tambahan bulannya. Jadi kita contoh SPP saja, seperti itu ya. Nah, kebetulan yang 2025 ini pembukuannya periode 2025. Jumlah tagihannya berapa nih SPP-nya nih? Misal SPP kita 500.000 ya. Nah, pilih tahun ajaran. Nah, kita coba 2025-2026.
Ya, misal seperti ini. Nah, tanggal mulai tagihan ini adalah tanggal ditagihkan seperti itu. Misal tanggal 1 ini ya. Nah, tanggal jatuh tempo ini adalah tanggal untuk temponya ya. Pembayaran terakhirnya kapan? Tanggal 15 misal seperti itu. Nah, ini silahkan di custom sendiri. Setelah itu, di sini ada bulan pertama, penagihan bulan pertama. Nah, di sini memang kita mudahkan biar tidak harus dari, misalnya nih, kita mau dari Juni ke Juli tahun depan itu bisa ya. Ke Juni ya. Dari Juli tahun ini ke Juni tahun depan tuh bisa langsung banyak. Atau misalnya langsung cuman kita coba 3 bulan aja. Nah, itu juga bisa. Nah, seperti ini itu juga bisa. Nah, jadi nanti disesuaikan aja untuk format-formatnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena 2025 sudah saya pernah buat, saya coba bikin yang 2026 ya, tapi ini tahun ajarannya ini. Oke, nggak apa-apa deh. Kita coba aja ya ini ya, karena sebelumnya sudah dibuat. Nah, ini catatannya seperti biasa, mohon segera melalui virtual account atau melalui payment gateway atau rekening sekolah. Ini bebas sekali ya. Melalui aplikasi misalnya. Nah, ini bebas. Nah, kita bisa cari siswa atau cari kelas. Contoh misalnya kalau cari kelas itu 10A gini. Nah, ini nanti akan muncul yang 10A saja. Misal cari siswa di sini ada Jacinda gini. Nah, ini kita bisa bikin, misalnya nih ada anak SPP-nya 500.000 semuanya. Kita tinggal select all. Nanti semuanya akan ke centang 500.000 seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang diskon gitu ya, misalnya yang di sini ada 400.000, di sini ada yang 400 apa 300.000 misalnya seperti itu ya. Itu bisa. Atau misalnya kita filter dulu, terus kita nominalnya kita setup. Nah, setelah itu tinggal kita centang saja. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi kan ini kan ditujukan kepada murid. Contoh Dani Altaf, dia 500.000. Berarti nanti dia Mei sampai Agustus dia dapatnya 500.000 seperti itu. Nah, tapi Dewi Kumala ini dapatnya 400.000. Jadi kita nggak perlu kayak kemarin duplikat kasih ke anak, duplikat tujukan ke anaknya. Nah, itu nggak perlu seperti itu lagi. Jadi sekarang ini harusnya lebih mudah seperti itu. Nah, ketika kita sudah isi semuanya, Bapak Ibu sekalian, formatnya sudah diisi. Nah, maka kemudian kita bisa untuk oh ini ada ortu tes. Kita tambahkan. Nah, 2 SPP berhasil ditanggalkan. Nah, 14 tagihan SPP sudah ada di bulan yang sama. Nah, berarti murid yang tadi itu sudah diberikan SPP. Nah, di bulan yang sama. Jadi 2 tagihan aja yang berhasil ditambah. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi di bawah ini saya sudah bikin banyak nih, gitu kan? Nah, dia langsung jadi banyak tuh. Nah, yang sudah dibikin sama, terus dia ngecek, oh bulannya sudah pernah dibikin nih untuk siswa ini. Nah, terus admin keuangan lupa tuh, admin keuangan ngasih lagi tuh tagihannya. Nah, itu nanti dia akan otomatis ke ini, apa namanya itu, akan otomatis ke tolak. Dalam artian di sini ada informasi bahwasanya tagihan SPP sudah ada di bulan yang sama, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Untuk tagihan SPP berjangka. Jadi sudah jelas untuk tagihan SPP berjangka. Sekarang kita masuk ke agenda berikut. Jadi otomatis kalau tagihan SPP berjangka, di sini nanti langsung muncul nih. Nah, Jacinda gitu ya. Langsung muncul semuanya tagihannya. Jadi nanti silahkan bisa difilter saja nama tagihannya, bisa filter. Nah, nanti akan muncul nama tagihannya seperti itu. Wah, ini kok dicoret-coret ya ini ya. Saya kepencet ya mungkin ya. Kita clear. Dulu mohon izin Ibu jangan di ini ya, jangan digambar-gambar ini layarnya. Oke, nanti tagihan SPP berjangka bisa dicoba di akunnya masing-masing ya. Kalau misalnya ingin melakukan percobaan karena ini fitur baru, misalnya takut ada error atau dan lain sebagainya, silakan coba ke akun yang mungkin Bapak Ibu bisa kuasai atau akun dummy gitu ya untuk memberikan tagihan seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah berhasil, baru dicoba memberikan tagihan ke orang tua. Mas, apakah ini nanti ada notifikasi WA-nya? Tenang aja, Bapak Ibu sekalian, notifikasi WA ini nanti seperti biasa akan muncul di tanggal 1-nya ya. Akan muncul di tanggal 1 setiap bulannya. Jadi misalnya kita bikin tagihan di SPP Juni. Kita start date-nya tanggal 1.
Berarti tanggal 23 Mei ini ketika kita sudah buat dan kita sudah tunjukkan ke murid, itu dia nggak akan tampil ke aplikasi orang tuanya. Nah, dia juga nggak ada notif ke aplikasi orang tua. Nanti ketika tanggal 1, otomatis tampil dan otomatis ada notifikasi WA ke orang tua. Nah, sepertinya seperti itu ya. Ada yang sudah paham dan sudah berjalan. Ada juga yang mungkin baru dapat informasinya seperti itu. Mungkin yang baru-baru bergabung dengan Sidik. Oke, sekarang kita sudah bikin tagihan nih, gitu ya. Nah, tadi kebetulan di sini saya sudah punya orang tua atas nama Jacinda. Sekarang kita coba deh, kita cek terkait Jacinda, gitu ya. Jacinda. Nah, kalau kita cek di sini, Jacinda, SPP-nya ini kan banyak yang belum lunas nih ya. Belum lunas. Nah, tagihan belum dibayar, seperti biasa kita ngeceknya di tagihan belum dibayar ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, kita cek Jacinda. Nah, sini. Oke, kita kembali lagi ke materi kita. Kita sudah bikin tagihan SPP berjangka. Berikutnya kita coba pembayaran transfer. Nah, pembayaran transfer ini, kalau misalnya Jacinda, orang tuanya Jacinda ini dia melakukan pembayaran transfer itu dari aplikasi, ya, dari aplikasi sini. Berarti nanti dia akan ke sini nih. Nah, SPP bulan Mei, ya, SPP bulan Maret. Yang Maret ya belum dibayar ya. Kita coba bayar yang, oh ini Februari aja. Nah, kita lihat detail dulu nih. Oh iya bener nih ada tagihannya nih orang tua. Sekarang kita coba praktek bayar lewat aplikasi. Jadi kita upload bukti transfer. Jadi kita tinggal bayar tagihan sekarang. Di sini ada pilihan transfer bank, e-money, payment gateway. Kita coba yang transfer bank. Oke. Nah, nanti di sini akan ada kode bank, ada nomor rekeningnya. Setelah itu dia akan transfer ya. Ini yang tidak pakai aktivitas SIDIX gitu ya. Jadi ini eh, cuman upload bukti transfer seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk cari bukti transfer gitu ya. Oke. Oke, ini contoh aja ya. Ini contoh. Kita coba kita coba save aja ini. Nah, setelah itu nanti tinggal kita upload nih ke sini nih. Sorry. Kita upload bukti transfernya. Oke. Nah, misalnya ini contoh ya. Misalnya ini contoh aja ya. Nah, nanti ketika kita sudah upload pembayaran tadi bulan Februari tadi, kita klik aja saya sudah transfer. Nah, nanti akan ada seperti ini. Kita mau ganti bukti pembayaran atau batalkan transaksi atau refresh status. Jadi statusnya sekarang sedang diproses, Bapak Ibu sekalian ya. Sedang diproses. Nah, nanti kalau misalnya kita ke sini, nah nanti di sini ada tagihan belum dikonfirmasi tuh. Nah ini Jacinda yang paling atas nih, SPP Februari. Nah, kita cek nih dari admin keuangan. Oh, oke, masuk gitu kan. Di sini kan tadi kan masih memproses. Nah, nanti di sini tinggal terima atau tolak tuh. Kalau saran kami ketika mengecek bukti pembayaran, jangan lupa untuk dicek lagi di mutasinya. Apakah sudah benar sudah sampai uangnya ke rekening kita atau belum seperti itu. Takutnya kita asal lihat bukti, asal konfirmasi. Karena ini sifatnya masih semi manual ya, masih semi otomatis juga ya. Jadi bukan otomatis confirm. Kalau otomatis confirm itu yang pakai virtual account atau payment gateway. Itu yang mendeteksi adalah dari pihak bank. Jadi dari pihak bank itu mendeteksi dan memberikan informasi ke SIDIX, setelah itu langsung otomatis konfirmasi. Nah, kalau yang seperti ini, kita harus manual nih. Kita klik aja terima. Oke, tagihan murid pembayaran ya, pembayaran sudah disetujui. Nah, ini kita refresh status saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, pembayaran Anda telah dikonfirmasi, berarti sudah selesai. Nah, ketika kita kembali, ya, yang Februari sudah dibayar, maka jadinya di sini tinggal jadi invoice atau nota seperti itu. Nah, di sini kita bisa unduh kwitansinya. Nah, ini seperti itu ya. Nanti orang tua yang bisa unduh kwitansinya dan orang tua bisa melihat bahwasanya oh ini kwitansinya seperti ini. Nah, tapi menurut kami ini juga sudah kwitansi sih di aplikasi seperti itu. Kayak aplikasi perbankan gitu ya. Nah, ini kalau orang tua bayar lewat melalui aplikasi atau website. Tapi kalau orang tua melakukannya secara benar-benar konvensional, bagaimana caranya? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana cara mengkonfirmasi keuangan secara konvensional? Kita cari lagi Jacinda. Kita cari lagi Jacinda. Dia belum bayar SPP yang Januari deh. Ini 2026 ya. Kita coba cari yang ini Desember deh, Desember 2025. Dia belum bayar nih.
Tapi dia transfer, tapi dia lewat pakai WA. Transfer ke admin keuangan kita. Caranya seperti apa? Caranya tinggal klik aja bayar transfer. Nah, setelah itu kita upload ini bukti bayarnya. Gitu. Nah, misal yang bukti bayar ini ya misalnya ya. Nah, oke. Jadi, langsung kita klik lanjutan. Kita klik lanjutkan. Oke, selesai. Nah, ini bersifat di admin keuangan karena ibarat kata ini dia nggak buka aplikasi ini. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat pun yang tadi dia pembayarannya seharusnya sudah selesai ya, sudah maksudnya dalam artian sudah dibayarkan seperti itu. Nah, jadi kita bisa tinggal upload bukti transfernya lewat metode bayar dengan transfer. Nah, oke, berikutnya yang lebih konvensional lagi ya, yang ini kita praktekkan adalah bayar melalui tunai ya. Kalau tunai gimana Mas? Orang tuanya ke sekolah ngasih uang. Ya, sekali lagi ini bisa banget ya. Jadi kita cari aja nih SPP bulan Maret coba. Jacinda, kita cari kita bulan Maret. Nah, ini SPP bulan 2026 ya. 2025. Oh, ini SPP yang atas dua nih, SPP bulan Mei. Oke, coba kita bayar ini secara tunai ya. Jadi kalau orang tua ngasih uang tunai, itu kita tinggal klik yang warna hijau sini, bayar tunai. Bukti bayarnya ini boleh dilewati atau boleh diupload. Nah, diupload misalnya foto uangnya boleh atau foto kwitansi manualnya boleh gitu ya. Intinya boleh aktivitasnya ketika transaksi itu pakai konven atau pakai WA, tapi pencatatannya saran kami tetap di aplikasi. Bapak Ibu sekalian ya, biar apa? Biar rapi kita keuangannya kita biar rapi seperti itu. Nah, jadi yang Jacinda tadi, ya ini sudah hilang satu ya, berarti tinggal ini aja. Nah, kalau di riwayat tagihan, kalau mau ngecek itu tinggal ke ini tadi. Nah, kita cek aja. Jadi sebenarnya kita tuh bisa cari di sininya. Kita juga bisa filter. Nah, kalau misalnya pengen filter ininya juga bisa, apa namanya itu, kodenya lah dan lain sebagainya, mau urut dan lain sebagainya ya. Oleh karenanya kode itu biar urut. Nah, ini tadi yang metode transfer gitu ya. Nah, ini ada bukti transfernya. Ini tadi yang tunai, yang metode tunai gitu ya. Nah, ini metode transfer. Jadi dalam artian si orang tua Jacinda ini dia tidak buka aplikasi, tapi dia bisa bayar secara tunai atau dia transfer, tapi dia by WA. Itu juga bisa. Jadi harusnya di sini memang nanti harusnya berkurang juga untuk tagihannya si Jacinda. Nah, kalau untuk yang di beranda ini hanya tagihan-tagihan yang belum dibayar. Tapi kalau mau lihat keseluruhan tagihan itu nontonnya di sini. Seperti itu ya, nanti. Nah, setelah itu ada lagi nih bayar yang menggunakan e-money, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tadi materi kita yang ketiga yaitu adalah bayar menggunakan e-money ya. Caranya seperti apa? Nah, nanti si Jacinda ini harus memastikan dia punya e-money nih. Jadi keuangan, nah, e-money-nya kan 10.000 tuh gitu. E-money ini 10.000. E-money ini apa Mas? E-money ini adalah uang anak itu yang berada di sekolah. Seperti itu. Nah, biasanya digunakan untuk jajan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dibuat untuk bayar SPP, biasanya orang tua itu juga bisa yaitu dengan cara melakukan top up terlebih dahulu. Jadi ke e-money siswa, kita klik top up. Setelah itu kita pilih namanya siswanya Jacinda, kita pilih siswa. Nah, ketika sudah kita pilih siswa, kita masukkan nih, kita mau top up berapa? Misalnya kita mau top up 600.000 nih. Ya, catatan ya, top up untuk SPP. Misal seperti itu, diberikan oleh ortu Jacinda, diterima oleh admin keuangan. Nah, pada hari ini ya. Kita tinggal tambahkan saja, Bapak sekalian. Ketika sudah berhasil ditambah, saldo berhasil ditambahkan, maka di sini orang tuanya Jacinda itu bisa langsung otomatis jadi 610.000 seperti itu. Nah, tadi itu adalah aktivitas top up yang menggunakan dari admin. Dia kasih tunai, terus admin yang upload. Tapi kalau misalnya orang tua bisa ya. Caranya di sini nanti. Ya. Orang tua yang top up itu bisa. Caranya di sini. Misalnya kita top up 200.000 lagi deh. Coba aja di top up, nanti kita mau transfer bank atau payment gateway, kita coba transfer bank, nanti di sini disuruh upload bukti transfer lagi, ya, kita coba upload bukti transfer lagi, di sini, nanti setelah itu kita, sorry, tinggal saya sudah transfer. Nah, di sini sudah,
Nah, ketika orang tua top up melalui transfer seperti ini, ya maka seperti biasa di sini nanti cek nih. Nah, konfirmasi e-money. Ada nggak yang transfer nih? Oh, ada nih Jacinda nih. Kita lihat nih bukti pembayarannya. Oke, dicek mutasi sudah masuk. Ya, berarti setelah kita konfirmasi manual. Ini invoice-nya ya. Tadi kita konfirmasi manual aja. Klik konfirmasi. Oke. Oke, sudah selesai. Berarti si Jacinda ini harusnya kalau kita refresh status, nah dia sudah selesai. Kita kembali ke e-money. Nah, jadi e-money-nya tambah seperti itu ya. Tambah 200 lagi. Jadi 610 tambah 200 jadi 810. Nah, di sini ada nih riwayatnya nih Bapak Ibu. Di top up 10.000 tadi. Saya sebelum ini praktek dulu 10.000. Saat webinar kita praktek lagi 600, kita praktek lagi 200.000. Jadi total 810. Nah, di sini juga ada kwitansi-kwitansinya nanti. Ya. Nah, ketika sudah punya e-money seperti ini, terus dia mau bayar SPP, caranya adalah ketika kita kembali lagi ke tagihan. Tagihan belum dibayar. Setelah itu kita pilih yang Jacinda ya, Jacinda. Dia mau bayar yang mana nih? Seperti itu. Nah, nanti bebas saja dia apa namanya bisa otomatis kita yang ini kan ya, atau nanti eh, dari yang bersangkutan gitu ya. Ini kok jumlah tagihannya 3 juta ya. SPP bulan karena ini akun percobaan ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita coba aja yang ini deh, yang bulan Juni nih ya. Nah, ini tinggal klik bayar e-money. Nah, 500.000. Lanjutkan. 500.000. Sudah selesai. Tagihan sudah berhasil dibayar yang 500.000. Tapi kalau saldonya tadi 500.000, terus si Jacinda tadi itu dia mau bayar yang 3 juta nih. Kita bayar yang 3 juta. Dia tidak bisa ditolak. Ya, nominal e-money tidak cukup untuk membayar. Nah, jadi ada notifikasi seperti itu. Nah, ada juga sekolah yang melakukan auto debit ya. Kalau misalnya e-money-nya itu banyak, jadi orang tua itu kadang dia top up e-money terus dia auto debit. Nah, itu juga ada sekolah yang seperti itu. Tapi sudah ada kesepakatan ya antara sekolah dan juga orang tua. Nah, kita sudah bikin materi, kita sudah bikin tagihan SPP berjangka, kita sudah melakukan pembayaran transfer, pembayaran tunai dan pembayaran e-money. Dan Sidix free Sidix Payment Gateway ini bagi sekolah-sekolah yang belum menggunakan payment gateway dari Sidix gitu ya. Nah, caranya gimana, Mas? Jadi caranya itu kalau misalnya orang tua mau bayar tagihan menggunakan payment gateway itu gampang ya. Jadi tinggal dilihat ini, kita bayar tagihan. Nah, kita coba pakai payment gateway. Nah, ini kalau tadi e-money dulu deh. Yang tadi kan e-money lewat admin keuangan. Kalau e-money lewat orang tua ya tinggal dibayar ini. Tapi ini saldonya kayaknya kurang deh. Ini kan 310 tuh. Tadi ini kan, oh ini 200. Kita coba aja deh. Kita coba bayarin e-money. Kita bayar pakai e-money ya. Jadi ini kondisinya uangnya sudah di sekolah. Nah, jadi cuman dia gitu aja tuh. Langsung udah selesai. Tuh, terus setelah itu sudah dibayar. Nah, ini kalau misalnya dia aktivitasnya pakai e-money. Jadi uangnya sudah di sekolah. Setelah itu sama sekolah akotnya dipindahkan ke pembayaran SPP. Itu bisa. Nah, kalau misalnya di sini, nah ini ada payment gateway. Sekarang kita coba yang payment gateway ya. Nah, payment gateway. Nah, kebetulan ini akun demo ya, akunnya Sidix gitu. Jadi tidak bisa kita transaksikan ya, karena ini tidak ada anunya, akunnya. Nah, kita bisa pakai metode pembayaran seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini contoh kita bayar pakai Speedcash, kita mau bayar pakai QRIS, kita sorry, kita mau bayar pakai virtual account, di sini ada BSI, Mandiri ya, Bank Muamalat, Simniaga, Briva gitu dan Modern. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau di sini enaknya kalau misalnya pakai virtual account atau pakai payment gateway itu kita nggak perlu ngecek-ngecek mutasi, kita nggak perlu ngecek-ngecek WA karena semua itu host to host dengan bank. Jadi bank nanti yang akan memberikan informasi ke Sidix kalau si pembayaran atas nama anak ini sudah lunas, jadi Sidix tinggal mengganti statusnya. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau lihat rekap SPP, tinggal diklik aja rekap SPP seperti itu. Nah, nanti di sini kelihatan tuh gimana pembayaran SPP-nya. Nah, ini juga bisa difilter berdasarkan tahun ajaran juga. Nah, jadi dengan seperti ini kita itu bisa helikopter view ya, kita bisa mapping ya kira-kira siapa yang sudah bayar, siapa yang belum bayar. Nah, kita juga bisa lihat riwayat tagihan. Ini coba saya ulangin sedikit. Nah, jadi riwayat tagihan ini benar-benar dari
apa namanya semua pembayaran ya. Jadi ini dari semua pembayaran kalau di riwayat tagihan itu. Jadi baik yang lunas sudah lunas ataupun belum lunas. Kalau orang tua mau invoice sebenarnya tinggal suruh buka WA-nya itu sudah ada invoice-nya ya. Suruh buka aplikasi sudah ada WA-nya. Tapi kalau orang tua mau minta dicetak ke sekolah, tinggal klik ini aja untuk kita cetak seperti itu. Nah, ini kan belum lunas nih, tapi kalau dia udah bayar, dia sudah lunas. Nanti tinggal tinggal kita print seperti ini atau kita download. Nah, jadi ini untuk backup kita. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu untuk materi keuangan saat ini gitu ya. Mungkin untuk next kita akan masuk ke imani pegawai, gaji pegawai, imani siswa, tabungan siswa, dan ini infak ini ya. Ada request terbaru kemarin sekolah itu ternyata setiap Jumat itu murid diajarkan untuk infak. Nah ini pengen di map apa, pengen direportkan di Sidix. Nah ini fitur infak sudah selesai. Kalau nggak salah requestnya Darul Mukmin kalau nggak salah kemarin ada. Terminal setting. Sudah ada modul infak per kelas, itu juga ada modul infak per siswa. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di sini juga ada kemarin ada request dari beberapa sekolah. Nah, di sini ada pengaturan pencekalan juga. Ini sudah selesai ya. Jadi pengaturan pencekalan ini adalah ketika dia itu mau buka aplikasi Sidix atau dia tapi dia belum ini SPP-nya tidak lunas sekian bulan. Nah, itu nanti kita bisa setting tuh aktif enggak gitu kan. Kita bisa setting berdasarkan nominalnya atau tunggakan SPP-nya gitu kan. Kalau nominalnya berapa nominalnya dia tidak bisa buka aplikasi. Kalau misalnya tipe tunggakan adalah berapa bulan jumlah tunggakan, misalnya 5 bulan nunggak. Nanti aplikasinya dia diblok tuh, mau buka aplikasi diblok. Intinya ada pop up, dia harus bayar dulu, bayar SPP dulu gitu. Nah, cuman ini sekali lagi menu-menu modul-modul di sini kita sediakan oleh Sidix, tapi dipergunakan atau tidak oleh sekolah dan admin sekolah itu kami kembalikan kepada hak prerogatif dari masing-masing sekolah. Jadi kemungkinan kita part 3 di bulan depan ya, bulan Juni ya. Nggak tahu ini liburan atau tapi Purnawiyata nggak boleh ya. Tapi kalau swasta nggak tahu ya. Ya semoga aja kita bisa ketemu lagi di pekan depan dan berikutnya kita coba untuk sharing-sharing dan tanya jawab dengan Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan bagi ada yang mau menanggapi ya atau bagi ada yang mau sharing atau request mungkin terkait keuangan dulu deh boleh. Silahkan. Santai aja Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin ada request yang belum selesai di keuangan. Ada yang mau nambah? Dari saya mungkin Mas Bara. Monggo, Sate, silakan, Sate. G, ini kebetulan kemarin eh, mencoba adaptasi lagi setelah aktif kembali untuk WA notifikasinya ya. Ya, Nah, notifikasi. alhamdulillah beberapa notifikasi alhamdulillah udah running. Tinggal yang satu yang belum Mas. Ini kemarin kan biasanya kalau sudah ada yang kita terima untuk murid baru, kemudian kita pindah datanya ke data murid, itu kan biasanya ada notifikasi username sama password ya, username sama password untuk login orang tua. Nah, ini tadi untuk notifikasinya ternyata belum terkirim gitu, Mas. Oh, untuk notifikasi di admin ya Oke, berarti ya. betul. Jadi lebih ke notifikasi untuk username dan password untuk login orang tua. Itu aja sih, Mas. Siap, Ustaz. Siap, siap. Nanti di WA kan ke admin aja Ustaz, ke CS mungkin biar dibantu ya. Siap, siap. Oke, siap, Ustaz Fatih. Berarti sudah mulai start bulan apa? Juni ya, Ustaz ya. Oke, insya Allah Juli nanti, pertengahan Juli insya Allah. Juli ya, sudah running ya. Oke, baik silakan. Ini yang lain. Terima kasih Ustaz Fatih. Mungkin yang lain kalau ada kendala bisa disampaikan atau mungkin boleh terkait keuangan atau mungkin bukan keuangan juga boleh. Kita santai aja Bapak Ibu sekalian. Hari Jumat ini mendung ya, malam. Atau aman atau sudah lancar saja? Silahkan Ibu Renzelin. Halo, Sarah. Iya, suaranya kecil Ibu di sini. Untuk pertanyaan, untuk pertanyaannya mengenai payment gateway-nya, itu apakah ada biaya administrasi yang dikenakan di orang tua? Iya,
Ada Ibu Renzelin, ada biaya admin ke orang tua seperti payment gateway pada umumnya gitu ya. Eh, di angka Rp5.000, Bu Renzelin. Jadi kalau misalkan tagihannya di 300.000, yang akan dibayarkan ke orang tua itu sebesar 305.000 gitu ya. Iya, heeh. Iya, karena sebenarnya kan mengatasi ketika perbedaan bank gitu ya. Kalau misalnya beda Gitu ya. bank itu kan 6.500 sebenarnya ya. Ditambah kalau beda bank terus ada virtual account seperti itu. Nah, ada lagi biaya 2.000 jadi 8.500. Nah, kalau pakai payment gateway itu tidak sampai segitu jadi di bawahnya lah. Kurang lebih seperti itu Ibu Renzelin. Dan itu orang tua zaman sekarang insya Allah sudah pada paham semua lah terkait payment gateway ya. Karena ada biaya adminnya. Ya, baik Mas Bara, terima kasih. Ya, bersama-sama. Silakan yang lain. Kalau sudah banyak ya yang hadir ya. 21. Atau mungkin ada yang butuh pendampingan ulang terkait pembuatan SPP atau keuangan ini boleh disampaikan aja ya. Nanti kita dampingi secara online. Assalamualaikum Mas Bara. Waalaikumsalam, Mbak Imam. Ya, Silakan, Pak. untuk pembayaran payment gateway itu untuk mengkoneksikannya dengan bank yang ada di dengan rekening bank yang ada di sekolah yang kita pakai itu nanti bagaimana? Saya kita selama ini kan pakai BRI, Mm-mm. BRI BA atas nama Mm-mm. siswa masing-masing itu kita sudah punya. Untuk mengkoneksikannya ke payment gateway itu bagaimana caranya? Jadi gini Pak Himam, kalau misalnya ada dua ya, di situ ada virtual account, ada yang payment gateway. Kalau virtual account ini dia per bank kayak gitu. Yang dimaksudkan Pak Himam tadi yang virtual account. Nah, jadi pihak BRI-nya nanti dikenalkan dengan SIDIX, nanti kami akan melakukan host to host ya, atau melakukan integrasi ya dengan BRI-nya. Tapi kalau payment gateway ini sebenarnya tidak perlu dari pihak ininya, dari pihak BRI-nya, karena tinggal pakai langsung jadi aja seperti itu. Intinya nanti adalah yang memiliki virtual account itu nanti dari sisi payment gateway ini akan mentransferkan ke bank BRI-nya sih Hafidz Quran Porong seperti itu, Pak Imam. Oh, jadi nggak perlu rekening khusus gitu ya? Nggak perlu. Mungkin cuman pelimpahan aja sih gitu, pelimpahan aja. Nah, cuman kalau yang saya lihat sekarang yang berjalan kan sudah ada virtual account di Murid tuh. Ya. Nah, saran saya nanti kalau misalnya yang BRI-nya mau otomatis connect, ya nanti bisa langsung eh, dikonekkan dengan SIDIX, dikenalkan dengan Gitu pihak ya. BRI-nya. Yang payment gateway ya seperti QRIS Hmm. itu nanti em, alurnya bagaimana untuk ke sekolah? Ya, alurnya seperti ini ya. Yang pertama nanti sekolah akan ada dokumen yang diisi dulu, formulir yang diisi terkait data diri pendaftaran payment gateway. Setelah itu nanti akan ditandatangani. Nah, kalau misalnya sudah jadi, nanti akan punya namanya itu adalah Merchant ID atau School ID. Nah, School ID inilah nanti yang menjadi penampung ya, biaya penampung gitu ya. Jadi kalau payment gateway itu kan sifatnya dia punya banyak bank, Pak. Orang tua kan transfer ke sesuai banknya masing-masing kan. Ada yang ke QRIS, ada yang ke Muamalat, ada yang ke BSI, ada yang BRI kan gitu. Nah, si payment gateway ini ngumpulin dulu nih gitu. Dalam satu hari dikumpulin totalnya berapa, nanti besoknya ditransferkan ke eh, rekeningnya sekolah seperti itu. Kalau payment gateway seperti itu. Sama kayak kita GoFood kayak gitu-gitu. Nah, jadi poolingnya itu di situ Pak. Poolingnya ini di payment gateway-nya. Dia ngumpulin dulu orang tua siapa yang bayar, nanti besoknya akan ditransfer ke rekening sekolah gitu. Kalau virtual account kan beda. Kalau virtual account kan real time ya, karena dia tidak pakai pihak ketiga. Dia langsung pakai bank sendiri, bank itu sendiri. Tapi kalau payment gateway ini kan sifatnya pihak ketiga. Dia ngumpulin dulu uang dari orang tua, setelah itu dia limpahkan ke si sekolah. Kalau virtual kan tidak, karena rekeningnya sekolah ada di bank BRI tersebut misalnya. Nah, berarti ketika orang tua punya virtual account anaknya, ketika dia bayar ke virtual account tersebut, otomatis langsung masuk ke BRI-nya ini, ke banknya ini. Kayak gitu. Gitu Pak Imam, kalau nanti.
Ya, terima kasih penjelasannya, Mas. Ya, sami-sami, Kak Imam. Nanti mungkin kita lanjut meeting online ya untuk Ya, pembahasan lebih lanjut terkait siap-siap. pendaftarannya. Oke, baik. Silakan yang lain, Bapak sekalian, kalau misalnya ada yang mau kita diskusikan atau ada ditanyakan atau ada request fitur, ya aman ya berarti ya. Ya, pokoknya kalau misalnya nanti aplikasi bisnisnya ini di Barat satu lagi boleh. Waalaikumsalam dengan siapa ini ya? Oh, dengan Ibu Renzalin. Barat satu lagi boleh pertanyaan? Oh, boleh, 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 Ibu. Nggak kelihatan. Silakan, Iya, Bu. terkait yang payment gateway. em, Tadi yang Mas Bara sampaikan itu kan kalau untuk payment gateway itu satu hari dikumpulkan lalu esoknya baru ditransfer ke rekening sekolah gitu. Ya. Ya, kalau untuk Ya, pencatatan kalau fisik, misalkan itu rekening sekolahnya satu rekening sekolah atau beberapa rekening Pak. untuk pelimpahannya satu rekening sih, Bu. Heeh. Tapi coba nanti saya tanya ke pihak payment gateway-nya ya. Kira-kira bisa tidak beberapa rekening ya. Kalau pelimpahan dananya itu memang H+1, tapi kalau pencatatannya itu real time gitu. Jadi orang tua karena orang tua sudah transfer dan diterima oleh payment gateway memberikan respon ke SIDIX kalau dana tersebut sudah di payment gateway-nya. Jadi di payment gateway nanti akan transfer di hari esoknya seperti itu. Gitu mungkin. Terkait rekeningnya satu ya, defaultnya satu. Cuman kalau ada penambahan rekening nanti coba kita akan diskusikan lagi ya, Ibu Renzelin ya. Mungkin kita akan meeting dengan pihak payment gateway-nya seperti itu. Karena kan ada setup yang berbeda pastinya. Seperti itu. Baik, terima Aman ya. kasih. Ya, sama-sama Ibu Renzelin. Masya Allah, Pak Hasbi sehat Pak? Pak Hasbi ya, Darul Mumin Kepri. Di mute Pak, masih di mute Pak. Udah, Ya, masuk halo. Pak. Halo, Nah, halo, masuk Pak. Pak Hasbi sehat Pak. oke. Eh, Ya, Pak Bara, ya. mungkin terkait dengan Inmarsat. Ibnu Arsyad siapa? Nah, sampai di mana perkembangan? Ibnu Arsyad kemarin Nah, sudah chat di grup, tinggal dicoba kok Pak. Di minggu kemarin sudah kami chat. Gitu. oh, tapi oke. Tapi untuk terkait dengan apa aja? Satu lagi yang Pak, pembayaran yang apa ya? Katanya masih ada trouble. Ya, yang Nah, itu sudah selesai Pak. Sudah selesai minggu sudah kemarin. ya. Saya chat semuanya udah. Yang waktu Pak Hasbi telepon saya, terus Aha. saya follow up itu sudah saya semua terus saya chat di grup Pak Sepri masih dicoba katanya. Coba nanti kita follow up lagi ya Pak ya. Oh Karena ya, kita jadi untuk maksud saya biar clear ya. biar Kemudian clear. kalau untuk Darul Mukmin gimana perkembangan? Kalau Darul Mukmin sudah menggunakan sidik sih Pak. Tapi kalau Ya. keuangannya dia tidak kemarin request Darul Mukmin. Ini saya mau nyampaikan ke Pak Hmm. Asbi juga. Itu ada Hmm. request. Kan pembayarannya kan ada yang tunai ya Pak ya. Ada yang Ya. WA, ada yang transfer Nah, bank. Nah itu beliau Pak siapa ya Pak Husairi kalau nggak salah tuh Pak siapa ya? Zaini. Pak Zaini ya itu beliau Ya. request nanti ada button untuk khusus untuk bayar beberapa langsung Pak. Aha. Nah, itu sekarang sedang kami develop ya Pak ya. Oh Jadi kan gitu. sekarang kan satu satu dulu sebenarnya sudah bisa itu Ya. gitu. Cuman beliau kan Ya. biar bisa langsung banyak gitu Pak. Oh gitu. Nah, itu memang. Tidak input manual satu-satu gitu. Ya, input manual satu-satu. Tapi langsung ada satu halaman, itu tinggal input semuanya, tapi tetap itu kan semi manual ya Pak aktivitasnya, bukan yang auto. Karena Ya. kan yang auto confirm kan Ibnu Arsyad ya Pak ya. Ya. Nah, Ya. itu satu yang kedua terkait dengan apa dengan apa WinP-nya Darul Mukmin perkembangan belum ya? WinPay-nya Darul Mukmin Payment Gateway Darul Mukmin itu ya. belum ya? Payment Gateway Darul Mukmin. Oh, Darul Mukmin pakai Payment Gateway juga ya berarti ya Pak ya?
rencana, Oh, saya tapi kira itu maksud Pak Arsyad aja, Pak, saya kira. bukan maksudnya karena kenapa ke depannya itu kan kemarin kenapa kita tidak lakukan Darul Mukmin, kita tunda karena Darul Mukmin itu kan seperti itu kan dibayar oleh 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 yayasan sekarang. Hmm, Nah, hmm. sesuai dengan kesepakatan kita per Juli itu nanti Oh, itu ya. baru ya kan. Hmm. Nah, di per Juli itu kita berharap nanti itu sudah otomatis dari setiap transaksi itu oleh orang tua muncul Oh, itu gitu. oke, siapa? Kalau gitu dibuatin school ID-nya, merchant ID-nya dulu ya, Pak ya. Ya, Biar. jadi maksudnya yang itu kita coba-coba diskusikan kan seperti saya katakan kemarin itu kan macam biaya kita kan tidak normal yang Darul Mukmin. Kenapa Hmm, pertimbangan itu? hmm, Nah, ke hmm. depannya kita mulai Juli itu kan kita rencana kita sudah pakai payment gateway, cuma sistemnya tidak dibayar oleh yayasan tapi langsung muncul setiap transaksi oleh ke orang tua tadi kan. Hmm, hmm, Nah, hmm, gitu seperti normal. Nah, hmm. gitu. Itu lagi kira. Itu kira itu apa? Belum ya? Atau nanti kita diskusikan lagi ke Darul Sebenarnya Mukmin. kita diskusikan lagi, Pak, karena harus ada ngisi formulir lagi itu. Kemarin kan data-data Ibnu Arsyad sudah, sehingga sudah jadi. Yang Darul Mukmin kan Ya, belum. Ya, oh ya, butuh nanti kita coba data-data diskusikan. sekolah. Siap. Oke, oke, terima kasih Pak. Siap, Pak Asbi. Mungkin minggu depan ya, Pak Asbi ya, kita boleh Boleh, meeting. boleh, boleh, Sama, boleh ya. ini requestnya sudah selesai, banyak selesai, Pak. Oke, sip, sip. Pra, Nanti disampaikan nanti. absen, Jadi iya, kalau banyak selesai. kalau gitu kita jadwalkan ya Pak. Maksud Jadwal. saya kita jadwalkan nanti Ibnu Arsad dengan Darul Mukmin untuk Zoom khusus. Kapan kita pasang sekaligus saya itu kan dapat laporan dari Darul Mukmin untuk CBT itu kan ujian mereka akan pending sementara karena masih banyak trouble-nya gitu. Nah, itu termasuk juga kita bicarakan nanti gitu di apa tuh Iya, di Zoom itu. itu saya juga agak ini Pak, mohon maaf Nah, Pak, ini soalnya hmm, Pak Tri ini tadi Japri sama nah, S pakai Pak gitu, jadi saya juga bingung ya. Ah, ya itu dia kita coba pakai, coba. Nah, iya, maksudnya coba kita diskusikan apa ya, problemnya segala macam. Nanti kita namanya kerja ini kan tak bisa sekaligus, Pak. iya Ya kita betul coba betul coba. betul. Nah, Ya nanti biar ya ya. ketemu semua dulu ya Pak ya, biar kita nanti Ya diskusi. ya. Jadwalkan kapan? Nanti kan minggu depan itu kan kami sudah libur, Pak. Ya. Ya, Jadi mungkin berarti dia kena Selasa Rabu lah, Pak. Saya kira Selasa kita Rabu ya. coba kita. Ya Oke Pak ya. Pak, saya sudah Oke. rencanakan untuk meeting dengan Darul Mukmin di Selasa atau Rabu nantinya. Oh ya, Terima oke kasih oke. Mas Bi, Sekaligus terima ada kasih. Inwarsa sekalian menonton yang Ibnu Arsyad juga sekalian disampaikan. Pak, Oke seperti biasa. oke. Oke. Terima kasih, Pak. Sami-sami, Pak. Terima kasih, Pak Hasbi. Oke, berikutnya teman-teman yang lain mau ada seperti Pak Hasbi tadi boleh tanya progres, request fitur atau apapun itu, atau ada komplain atau ada apa mumpung ketemu saya. Tapi kalau nggak ada, aman ya berarti ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tidak ada, berhubung sudah mau pukul 10 ya, jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh mitra sekolah yang sudah hadir ya, dan bulan depan, nanti bulan Juni, kita cek dulu jadwal sekolah kapan agak longgar, kita akan ada meeting seperti ini lagi ya, terkait keuangan part 3 gitu. Jadi keuangan ini sepertinya ada part 3, 4 ya, atau mungkin sampai 5 ya, jadi melihat dari kekompleksannya ini. Dan ini akan kami rekam dan ini akan kami rekam. Nah, jadi bagi yang ketinggalan atau tidak hadir nanti bisa kami share rekamannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Lebih baik kita akhiri saja agar lebih ringkas dan selamat beraktivitas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Miss Mega.